Iya, Ini kok dan berani yes, sekali Pak sekaligus Nurholis itu ini kan gitu. Ya kan gitu itu. saya pemberani betul ya Pak Tarom ya. Pemberani Nurholis. Masa Saya saya pemberani kan. dikirim seorang janda Iya, cantik waktu itu kan. Saya masih kan melupakan itu ya kan. Wah iya ini iya. cowok Saya itulah hanya ingat itulah Pak sedikit-sedikit Nurholis. nama itu. Dan saya tahu. Iya iya. Nah, beliau kalau malam itu diberi jam untuk kursus tadi, tetapi very unactive. It wasn't really active because dia juga harus memikirkan merit pada waktu itu. Betul, setelah 6 bulan atau kurang dari 1 tahun beliau menikah, lalu move to kota Tuban, udah nggak kembali lagi ke daerah saya. Maka that's God. Now this one is very important, the one that I want to say to you ya. Yang this one in terms of English, dari bahasa Inggris. Saya itu sebenarnya punya paman yang juga sudah lebih kuliah dulu itu di Unisola, Universitas Islam Sultan Agung. Paman saya baru almarhum, itu adik ibu saya yang paling muda. Itulah satu-satunya yang kuliah di keluarga saya lebih awal dan di Sultan Agung Semarang sambil ya, kerja. Unisola ya. Oke. But what happened, suatu saat saya kecil, mungkin masih ibtidaiyah, saya kunjung ke rumah mbah saya. Ke rumah mbah saya itu, lah kok ada buku namanya, buku panduan belajar bahasa Inggris namanya ABC, Australian Broadcasting Corporation. Nah dia punya buku 3 itu jilid 1, jilid 2, dan 3. Nah aku bilang, Pak Le, boleh nggak Bu kita bawa pulang? Boleh aja, monggo. Tak bawa pulanglah ke rumah. Nah waktu saya kecil sanawiyah di rumah, pagi subuh, itu saya ikuti radio ABC, Australian Broadcasting Corporation. Saya ikuti mulai 100 sampai kata mungkin kalau tidak salah sampai 2 kali. And that was every after subuh, itu radio channel SW pada waktu itu, radio ABC Australian Broadcasting Base Corporation. Nah di situ saya ikuti mulai dari How Are You, saya ngikuti di suara sambil ngikutin dia, Hi Jason, how are you, bla 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 bla. And then saya finish that one. Itu modal saya untuk ngajari, untuk menggunakannya dengan teman-teman yang ada di mana di pesantren, di mulai sana ya. Jadi saya pakai ya, dikatakan sombong lah, tapi saya pakai untuk ngajari. Karena saya ngapalin itu gitu. Itu yang akhirnya saya punya modal sedikit bahasa Inggris. Lalu ketika di Malang pun namanya belajar 900 tidak sombong. Untuk level itu saya lumrahnya average di atas itu gitu. Guru saya, dosen saya waktu di tarbiyah itu dari dosen IKIP Malang bahasa Inggris pada waktu sampai kaget, kamu tuh belajar dari mana? Karena I can seperti saya mampu catching apa yang dia sampaikan, but lainnya itu dari murni pondok banyak kan, dan English itu tetap saya yang pegang. Pesantrennya ngaji di kelas saya ya nggak ada yang berani sama saya, itu pasti. Tapi kalau Inggrisnya ini yang nggak ada yang berani, nggak ada yang berani itu karena ABC-nya itu sampai tiga buku itu kan gitu. Dan juga itu finish. Setelah itu dia itu di radionya itu latihan pronunciation-nya yang pada betul akhirnya sekali. itu banyak teman-teman, wah ini gaya ini di pesantren jadi syar'i. Exactly, bener. Di kampung itu udah gaya banget. Terus saya punya kolega yang suka main mulai sanawiyah aliyah, itu punya teman itu yang kayak bulat gitu ya. Itu akhirnya dia juga antara suka dan suka itu dia tidak terlalu penting pada waktu itu, tapi yang penting berani menggunakan. Akhirnya saya sering ajak, ini tadi dapat ini silakan diulang. Dan saya sering conversation sejelek apapun dengan dia itu untuk mengacu anak-anak SMA, teman-teman SMP SMA kan pastinya jauh lebih bagus lah. Ini anak pesantren ya, di mana-mana kalau dipakai gitu. Unbelievable, ya luar biasa.
Sehingga 900-nya juga luar biasa nilai bahasa Inggris ya waktu di IAIN ya kan gitu. Saya juga herannya itu di kelas saya yang belajar bahasa Inggris di waktu di Fakultas Tarbiyah tadi PAI. Lah kok saya dapat bagus-bagus terus, itu dari mana nilai 900 itu kan masih dipakai nenek. Saya dapat nilai bagus, itu lumayan bagus. Kelas itu di kelas itu kalau sudah di urusan conversation ditanya what is your name bla bla bla, I almost likely to answer the first, dan itu berarti gurunya paham. Seumur mahasiswanya paham. Dia kelihatan sungkan bernilai jelek, itu sungkan. Ini sudah bagus ini. Yes. Ukurannya kan conversation itu, sudah bisa kok masa kasih nilai jelek kan itu. Luar biasa. Saya berani, jadi intinya di kelas itu waktu di kuliah itu saya berani. Teman-teman saya katanya yang di kantor, yang di ini tidak berani. Betul ya. Karena dia dari motor juga tuh, mestinya luar biasa tapi nggak berani. Nggak berani. Karena mungkin muta'alimnya itu lain, dia itu punya tujuan itu lain dia. Ya. Yang taklim muta'alim yang di MTS tadi loh. Yang niatnya ini kan lebih pada motivasi kan gitu. Udah, lakukan aja. Motivasi. Iya kan begitu itu. Motivasi ya. Efek, maka saya mulai tadi dari latar yang lebih ke motivational. Kenapa? Ini ada teorinya setelah saya tua ini tahu. Motivation is more important than infrastructure. Than facilities. Bahkan than other resources. Contohnya other resources parents. Misalnya money, misalnya good places, itu resource sumber belajar, belajar. Tetapi what happens is you got to increase our internal drive, motivasi, internal dorongan diri. That's the kemudian yang disebut dengan internal motivation atau locus of control. Ya. Itu S1 ya. S1. Kok tahu-tahu bisa jadi S2-nya di luar negeri, bagaimana ceritanya Pak Nur? Nah, ini lagi namanya doa. Saya tidak mengandalkan apa yang saya miliki selaku kemampuan, meskipun itu memang setelah dianalisis faktanya memang punya self motivasi dan doa itu apa dorongan. Tapi saya selalu nggak mau melupakan. Saya tetap my mother is the best. Dimanapun support. Nah itu dari sisi background background analysis. Walaupun orang tua ibu nanti itu pendidikan formalnya mungkin nggak sampai SD ya, lebih kepada pesantren. Tapi lebih cenderung ke sana. Tidak juga. Gitu ya. Orang tua saya itu SR kelas 1 aja nggak lulus dua-duanya. Iya. Bahasa Indonesia aja rada susah bicara, ibu saya, bapak saya. Tapi tadi itu motivation, it's leadership, dan itu tidak terkait dengan pendidikan. Itu tumbuh from the internal resource. Nah, bagaimana saya bisa keluar? Ini saya lanjut ke sana dari too much explanation about the past experience, ya, the old age experience. Nah, saya lulus S1, kan itu namanya biasa, namanya lag time ya, masa tunggu, masa tunda itu. Saya pernah ngajar di Malang, lulus sambil ngajar di SMA. Nah, kiai saya kembali lagi minta saya pulang yang di kampung. Akhirnya saya mengajarlah di sana MI, MTS, MTS. Nah, di saat saya mengajar itu yang juga belum 1 semester itu ada informasi dari teman saya yang di Malang. Itu zaman itu, mohon maaf para pendengar setia, jangan dianggap seperti sekarang ada handphone lalu ada WA ada. Itu dulu komunikasi cepat itu masih pakai telegram kertas itu dan lain-lain sebagainya. Nah,
waktu di kampung itu kembali mengajar di madrasah, kembali di madrasah saya yang lama, yang saya sekolah di situ. Teman saya itu kirim pos telegram tadi, yang isinya ada program namanya pembibitan dosen. Programnya siapa? Program dari Departemen Agama Republik Indonesia. Niatnya program itu adalah menyiapkan para sarjana segar yang baru lulus untuk disekolahkan ke luar negeri, baik di negara-negara Arab maupun di negara-negara non-Arab. Justru kebanyakan yang ditarget adalah negara-negara Barat, yaitu yang non-Arab, baik Barat misalnya ya British, England, ya Australia, ya Kanada, ya Amerika. Nah di saat itu saya akhirnya saya izin sama Yai saya, Pak Mat, saya ada undangan ini, saya harus ngikuti apa tidak, mohon sarannya. Saya bilang, tinggalkan untuk yang terbaik buat kamu, buat antum Pak Holis, dia panggil saya Pak Holis. Enggak apa-apa, nanti tinggalkan madrasah, enggak apa-apa. Saya doakan, ya amin ya Rabbal. Akhirnya saya berangkatlah, itu mendaftar pembibitan calon dosen program yang dibuat itu. Daftar saya ternyata di Surabaya, karena memang harus panitianya itu di Surabaya. Karena IAIN Malang bagian IAIN Surabaya. Gitu kan? Iya, pada waktu itu IAIN Surabaya. Ya, IAIN Surabaya pusat saya itu di Fakultas Tarbiyah Malang, itu anak buahnya IAIN Surabaya. Jadi host pendaftarannya pada waktu pembibitan dosen itu di Surabaya. Nah, ujung demi ujung proses ini terlalu panjang. Ternyata saya ketemu orang yang menurut saya that's it, that the person who can help me out, orang yang person yang bisa membuat saya lari dari kenyataan. Siapakah dia? Itu dewanya Kang Guru itu sekarang ini. Ya orangnya ya Dewa Kang Guru, ini guru Inggris pertama. Dewa Kang Guru ini saya mau bilang the first real English teacher. Real English teacher ya. Wow. Yeah, because I never had the best teachers like formal qualification. Even though, as I said earlier, even though there was Pak Tom Badawi, the name was Tom Badawi, went back from London for 4 years, but he was basically workers, right? It's not, they're not. So we are questioning whether they have a formal experience, but I heard that he actually graduated maybe 1 year study program, something like that, but it's different. So it's not having experience of good teaching anyway, so it's different. So that's why I want to say, inilah dewanya Kang Guru ini, itu guru pertama bahasa Inggris saya beneran. Atau guru bahasa Inggris beneran, atau guru beneran bahasa Inggris. Nah itu I thank so much. Right. Ya, terima kasih, itu saya merasa gile. But you make me like friends, isn't it? Yeah. From the beginning. You ask your friends to I come to me as well why. when I'm still, ketika saya juga masih jomblo ya, ketika itu. Iya, ini kok berani sekali Pak nulis ini kan gitu. Ya kan gitu itu. Saya pemberani betul ya Pak Taro. Pemberani terus. Masa saya dikirim seorang janda cantik waktu itu kan. Saya masih kan melupakan itu ya kan. Wah iya itu. Iya, saya hanya ingat sedikit-sedikit nama itu. Saya tahu, lupa itu siapa nama. Yang dari Ponorogo itu kan? Saya ingat Ponorogo itu. Ponorogo ya. Iya. Ini luar biasa. Ibarat santri yang luar biasa. Oke. Tapi saya juga tidak tahu Pak Arom ya. Ya, saya tidak tahu yang apa yang terjadi ya. Tapi pada waktu itu I was just like, this one very interesting. Kenapa nggak bicara? Perlu diketahui Pak Tarong, saya tidak punya satupun teman yang ada di Surabaya. Dan saya langsung ketemu menembak, this is my real English teacher atau my real English teacher. So that was good. Saya berani, and you Pak Tarong sangat welcome juga as friend, dan pasti juga menolong
Yeah. Dan saya berani pakai bahasa Inggris loh. Yeah, always Do speak you- English. Yes, do you remember that? Yes, I Even though I remember. wasn't really the best. Yeah. Oke. Yeah, okay, good. Ya. Then you were successful after that, right? Nah, perlu dilanjut? Okay, Boleh dilanjut? Sure, yeah. Oke. please. Nah, terus itu tadi proses pembibitan tadi sudah selesai. Yang termasuk salah satu penguji dan gurunya itu adalah dewanya Kang Guru sekarang ini, Pak Mukarrom. Yeah, Itu Dewa Kang Guru ini Pak Mukarrom lagi untuk audiens kan supaya kenal ya siapa ya Pak Tarom. Saya kenalkan ini guru ini saya testimoni saya murid. Yeah, okay. Nah, karena itu proses saya lanjut dikit. Okay. Karena seleksinya itu tadi proses pembibitan, alhamdulillah saya diterima menjadi salah satu peserta pembibitan itu dari 4 yang di jajaran Sunan Ampel. Itu lalu itu mengikuti program very serious and a very intensive English training dan knowledge development. Itu mengikuti program pembibitan dosen di Jakarta, isinya pengembangan pemikiran dan bahasa Inggris terutama secara intensif 9 months, 9 bulan mulai dari 8 sampai jam 5 full speak English. Niatnya karena memang untuk preparing mereka untuk supaya bisa mendapatkan standar nilai eligible English score, nilai bahasa Inggris yang standar yang bisa diterima, mungkin IELTS 6 pada waktu itu, TOEFL 550 supaya bisa melamar ke pendidikan luar negeri S2-nya. Nah, saya alhamdulillah setelah masa proses itu saya mendapatkan full scholarship yang S2 di Australia itu. Begitu ceritanya Pak Kang Guru. Yeah, good. Well, the question is, and after you are in Jakarta, setelah di Jakarta itu akhirnya juga ngangkat Kang Guru juga ikut ke Australia setelah itu. Ini memang you are very important person ya. Orang yang sangat penting dan mengangkat gurunya Kang Guru juga ya. Gurunya itu langsung diajak ke Australia, sama-sama luar biasa itu. Jadi jiwa-jiwa santrinya kelihatan sekali gitu. Tawaduknya itu. Saya begini Pak Taro. Saya wallahu alam ya mungkin. Iya, karena memang mungkin ada cetak muda trying to be friend ya. Mungkin try to be friend with specific person. Karena saya memang selalu diajari di taklim juga itu anil mar'ila tas'al wasal an qorinihi fa innal qorina bil muqaraniyah tadi. Kamu itu kalau berteman cari orang teman yang tepat, yang baik, yang kira-kira mengembangkan kamu, bukan mendestroy yourself gitu. Right. Nah, maka dari itu any good person like you yourself, seperti antum, seperti guru saya yang sudah di Jakarta juga saya paksa menjadi be close friend and colleague gitu. Saya memaksakan diri untuk berani. Nah, itu akhirnya benar. Nah, karena keberanian lalu be friend, maka untuk tahapan selanjutnya saya lalu menjual gurunya Kang Guru itu. Itu prosesnya, dan tidak hanya antum, ada lagi yang lain. Karena saya tahu kalau mau cari calon dari wilayah Jawa Timur untuk pembibitan berikutnya, saya punya 2 calon yang saya yakin they are great person, they great people, yang saya yakin mereka akan sukses. Nah, akhirnya tuh guru saya itu kok yang ngikut, lalu siapa coba ini. Oke, Malang ini, Surabaya ini. Udah kita suatu saat ketemu. Lah kok gayung bergayut, meskipun sebenarnya kalau gurunya Kang Guru ini kan ada kesulitan sedikit pada waktu itu, tetapi tidak bisa, udah gampang saja. Pak, kita nggak ngomong ke rektor saja, pokoknya dicuri gimana caranya kemudian keluar sebagai balas jasa. Betul. Ini Pak, itu sebagai tawaduk tadi. Terima kasihnya di bina tadi kan itu lebih penting daripada kasih duit sekian kan. Sekarang kan jadi gurunya dewanya Kang Guru beneran.
Tapi ada semacam keyakinan bagi Kang Guru bahwa andai suatu saat jadi pemimpin itu luar biasa dengan itu, bisa ngangkati orang-orang yang pernah juga ya sekitar dengan yang memang orang-orang yang berkualitas. Saya pikir ke sana arahnya itu, dan saya pikir apa yang terjadi adalah nggak cuma jiwa-jiwa sosial atau tawaduknya itu, tapi juga ada satu knowledgeable ya, jadi banyak pengetahuan yang bisa mendapatkan itu. Hanya saja ada pertanyaan begini, saya pikir bahasa Arab Pak Nur itu luar biasa dibanding dengan bahasa Inggris saat itu. Kenapa nggak ngambil ke Timur Tengah ya? Kok malah ke Australia? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Kenapa itu kira-kira? Iya. Nah ini menarik. Itu kalau seandainya ada orang seperti itu, ya seandainya ini, saya tidak mau mengatakan nanti saya terlalu sombong. Seandainya kita tahu orang seperti itu, saya akan nilai dia orang salah satu yang terbaik. Sekarang saya sudah dewasa, udah tahu, maka dia akan tampil. Kenapa? Ciri-ciri one of the best leaders itu cirinya adalah challenging the way. Mengubah, menantang sesuatu yang itu jauh berbeda dari dirinya, dan kasus hidup saya ternyata begitu. Betul. Itu one of the best leaders. Saya sudah biasa itu. I want to have something different because something different is good. Gitu. My logic, my philosophy is that I want to be different and different is good. Different is good. Jadi ini toleransi sejak dulu tinggi, toleransi pada diri saya sendiri dan toleransi ke orang lain atas perbedaan itu. Gitu filosofinya saya pakai. Saya udah biasa di pesantren, saya harus jadi yang berbeda. Karena teman saya semua di kampung misalnya itu ya tetap becoming the way they were. Nah, I want to have to be new reborn. So it's different. Itu yang akhirnya saya harus catch up. Bahasa Arab sudah tinggalkan saya, itu relatif untuk my life. Saya kira sudah sangat cukup untuk itu. Maka saya harus challenging, menantang sesuatu yang baru yang itu memang betul-betul sulit buat saya. Tetapi that was challenging. Saya tertantang untuk itu. Akhirnya saya memperkuat bahasa Inggris. Saya tinggalkan itu bahasa Arab. Bahkan akhirnya puluhan tahun akhirnya puluhan di bahasa Inggris. Itu kira-kiranya begitu. Iya, luar biasa. Ya, challenging, just different thing. Itu dicari adalah tantangan-tantangan itu untuk mengubah sesuatu menjadi yang terbaik, yang lebih baik daripada yang ada, kan begitu itu. Luar biasa itu. Nah, Pak Taro mungkin sudah Pak Taro mungkin tahu. Kalau saya menggunakan bahasa Arab di kampung saya, nothing impressive at all, right? Lalu saya pulang dari Australia, that would be the best impression. Different. Saya melihat sosialnya itu nggak cuma sampai di situ, sampai orang top di kedutaan saja itu dibawa ke Jatisari sana itu, ke Senori. Itu luar biasa dan itu unbelievable. Jadi sesuatu yang saya lihat ini adalah gaya sosial yang memang nanti itu semacam making something like friend ya. Teman-teman itu bisa juga melihat suasana di sana, termasuk juga Kang Guru, termasuk juga saya kira poinnya begini. Saya kira poinnya begini Pak Taro, karena tadi yang something different tadi, itu salah satunya membuat seperti itu. Kenapa? Akhirnya ketika kalau saya membawa orang Arab ke kampung, it's normal, right? Lalu tak bawa ke, others can do, others could do it, including, for example, saya bawa orang Arab banyak di IAIN atau UIN. It's normal. Saya termasuk the first to bring bule to campus is me. I was the first to bring free bule to talk to everyone. It was me. Wow. I just want to make them to see different thing. Sehingga that's when I grew up I learned that. Sehingga sekian banyak creativity, inovasi itu yang pada akhirnya itu yang ditunggu-tunggu untuk menciptakan terobosan-terobosan dalam
dalam dunia saat ini juga. Alhamdulillah. Bukan sekali itu kan gitu itu. Oke, this is Alhamdulillah. tapi akhir-akhirnya dalam titik akhir ya, itu juga bisa mencapai S3 di luar negeri juga itu. Different thing juga itu kan. Itu yang membuat kaget juga itu kan. Kaget, surprising. Aduh, Masya Allah. Ya, surprising for some people. Ya, karena bisa, saya sudah gitu loh, kok bisa itu kan gitu itu. Itulah yang menjadi pertanyaan. Ya, bahkan betul, orang bisa mengatakan Tarom, ini mesti punya ilmu apa, itu punya jimat apa, ini kan bisa jadi gitu. Coba gimana Pak? Ya. Yang banyak impresi saya, yang banyak orang teman-teman itu sebenarnya saya ini orang kuat lobby. Betul. Iya. Itu salah. Salah itu ya. Dan saya mau mengatakan itu salah. Saya itu kalau mau minta tolong, layaknya saya minta tolong ke antum, bukan pressing demi lobby. Saya tunjukkan saya punya sesuatu, silahkan kalau mau nolong saya. Nah, setelah sekolah tadi Pak Tarom ya, sudah lulus dari Australia, saya terjun di dunia praktis, melayani masyarakat. Di samping di kampus ya, tapi banyak sekali saya melayani masyarakat. Dalam hal ini saya menjadi professional workers, kerja profesional di kontrak-kontrak ADB, dengan IDB, dengan OSAID, USAID, dan untuk mengembangkan sekolah pendidikan yang ada di Indonesia ini. Dan itu saya tenggelam di situ cukup lama. Itu mulai yaitu 97 lah, itu sampai 2008, 10 tahun. Lalu saya membayangkan, saya udah di Jakarta, bahkan sudah kerja di sana, mendampingi proyek namanya IBEP, Australia Indonesian Basic Education Project, yang setelah tsunami itu, sebelumnya ada Kelapis juga, itu banyak sekali yang saya kerjakan itu. Nah, suatu saat saya harus sadar, aku sudah mencapai limit year, usia, batasan usia lah. Lagi-lagi alhamdulillah, saya ketemu Direktur Pendidikan Islam di Jakarta, langsung ketemu Cak Nur, kapan kuliah? Itu Pak Direktur itu Direktur Perguruan Tinggi Islam di Kemenak itu, kemudian panggil saya, Cak Nur, sampean itu kapan kuliah lagi? Bilang begitu, lalu saya bilang, loh sekarang kalau saya saya sudah kuliah di UNJ 1 semester, loh kalau saya nggak kuliah lagi, saya udah habis batasan usia saya. Loh bener, ini sekarang ada beasiswa nih, gimana nih, mau ikut nggak? Loh mau saja, tapi ya nyantai-nyantai aja, saya udah punya jadi kerjaan konsultan, saya punya full salary, bagus di Jakarta, bagus gitu, tapi niat, dan sambil saya udah kuliah di UNJ 1 semester ya, akhirnya hanya menjadi 1 semester, tapi S3 di UNJ, tapi itu bilang, lu harus diambil, kalau memang mau silakan. Akhirnya ya sudah, aku persiapkan situ namanya proposal, gimana 2 minggu lagi penutupan, fine, oke, saya lakukan itu. Kok di shortlisted, diseleksi, lalu saya masuk. Nah, lalu diinterview lah itu 4 yang menginterview, tes seleksi dasarnya masuk, kemudian itu ada interview, yang 2 langsung orang dari Eropa, yang 2 profesor dari Indonesia, salah satunya Rektor, mantan Rektor UIN Jogja, itu sekarang jadi Ketua KIP itu, Pak siapa? Ketua KIP, Mas Yudian, Pak Yudian, Profesor Yudian. Itu salah satu yang menguji dari Indonesia, termasuk Profesor Mas'ud, Mas'ud ya, Abdurrahman Mas'ud, yang itu direktur sendiri perguruan tinggi, yang 2-nya langsung dari Belanda pada waktu itu. Ada Stokhoff dan ada sudah lupa satu namanya, William Stokhoff. Yang satunya siapa ini lupa. Nah, kok setelah itu wawancara sama, case-nya saya mengingat masa lalu saya waktu di interview, waktu mau ke Australia, waktu pembibitan. Selesai pembibitan itu, kan selesai tes, Pak Tarom, yang Pak Tarom tidak tahu, saya pamitan dengan Robert Kingham, selaku penguji, dia bilang, see you in Jakarta. Itu sudah ngomong begitu di mobil. Pada waktu itu, waktu pamitan sama Pak Robert selaku yang menguji, saya pada dengan Pak Tarom itu, dia see you in Jakarta. Itu sama persis waktu saya S3,
Waktu mau tes S3 ke Belanda, sampai yang itu orang dua itu, William Stokov sama ini, nanti ketemu di Jakarta di Leiden ya. Let's see you again in Leiden. See you again in Leiden. Saya habis tes langsung bilang begitu. Dua orang itu. I don't know why. Saya nggak ngerti. Calonnya juga banyak. Program yang saya ambil cuma namanya project itu namanya TIL, Training Indonesia Young Leaders Program, itu oleh Leiden University di Belanda, kerjasama dengan Kemenak untuk nyari 11 calon PhD yang akan belajar di Belanda. Oke. Akhirnya saya tes salah satu yang masuk saya itu, terus saya diterima di awal itu di Leiden. Tapi di sana ternyata sistemnya itu bukan langsung masuk ke kampus. Kamu diberi waktu 6 sampai 7 bulan untuk mengembangkan proposal kamu, dan juga mencari profesor yang siap mensupervisi calon disertasimu. Ternyata begitu, itu pun saya juga tahu, mohon maaf, sama saya 10 tahun terakhir, saya sudah kerja di madrasah, ngurusin madrasah, guru-guru, murid, jadi lali urusan akademik itu, kampus itu agak ribet juga. Nah ternyata nggak pernah dengar itu yang namanya berita program itu aja, saya juga nggak pernah dengar sebelumnya. Ternyata itu di situ, lalu diberilah 7 bulan untuk mengembangkan proposal disertasi sampai mendapatkan itu guru besar atau promotor. Jika sampai 7 bulan tidak mendapatkan, entah karena proposalnya jelek, desainnya jelek, atau profesor tidak ada yang tertarik membahas itu, melewati itu, disuruh pulang. Itu kontraknya. Ya. Nah saya akhirnya dapat, itu di Vrije Universiteit Amsterdam. Vrije sekarang namanya VUA, Vrije University Amsterdam, atau dulu Vrije Universiteit Amsterdam. Dan saya mengambil prodi, ketemu profesornya berafiliasi ke School of Management and Organization Studies di bawah FEB, Faculty of Economic and Business Administration. Antum, Anda sudah langsung tahu Pak Tarom bahwa saya juga challenging kehidupan baru dari Tarbiyah, masternya manajemen pendidikan, masternya ke ekonomi dan bisnis. Itu sulitnya bukan main, saya menemukan kesulitan luar biasa. Tapi saya alhamdulillah berani, ilmunya baru banyak yang saya pelajari, lalu saya alhamdulillah dipromosikan menjadi salah satu doktor di situ.